kasih Pak Muklas ya atas waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Nurul Islam, Ibu Dian Purnamasari SPD ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Juga Bapak Ibu semua yang maaf nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya insya Allah ya niat baik Bapak Ibu untuk bisa belajar bersama ya. Saya pun masih belajar, ya mudah-mudahan saling bisa berbagi. Ya dengan harapan semua ini demi anak didik kita ya. Artinya apa yang Bapak Ibu upayakan itu satu perjuangan untuk keberhasilan dari anak didik kita semuanya. Tanpa disadari ya di kemudian hari insya Allah ya atas perjuangan kita, anak didik pun pasti tidak akan lupa ya dengan jerih payah kita. Baik ya Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang Ibu Dian sampaikan, artinya sesuatu yang tanpa dipraktekkan akan sia-sia ya. Dan belajar pun demikian, saya sendiri juga masih terus berburu belajar ya, karena belajar itu adalah suatu proses ya untuk bisa ya, percepatan untuk bisa. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun ya. Dan saya pun nggak pilih-pilih ketika mau belajar ya, kadang sama mahasiswa, kadang sama apapun, yang penting saya belum bisa, dia bisa, saya harus bisa. Nah, baik ya, untuk mengulang yang kemarin ya udah saya paparkan tentang profil, saya kira mudah untuk dipahami ya jika bisa dipraktekkan dan sudah ada link dari tutorialnya. Dan hari ini mungkin aplikatif ya, artinya aplikatif itu yang memang Bapak Ibu betul-betul dibutuhkan ya atau dipergunakan. Artinya bagaimana nanti kita memasukkan sumber-sumber materi ya. Biasanya Bapak Ibu suka memasukkan sumber materi untuk siswa-siswanya, bagaimana memasukkannya, apakah itu ada buku rujukan, apalagi sekarang Dikbud sudah memberikan banyak link tentang buku-buku penunjang ya, penunjang yang bisa diunduh. Namun demikian ya, kalau kita sendiri tidak misalnya merapikannya, mungkin siswa pun akan lupa di mana linknya seperti itu. Untuk itu masing-masing dari kita itu punya lumbung ya, namanya lumbung data, lumbung materi yang mungkin dikumpulkan dalam satu site misalnya Google Site ini, sehingga nanti siswa tinggal buka Google Site Bapak Ibu, tinggal mencari di mana materi itu sendiri. Nah, itu bisa kita masukkan nanti berbagai macam buku materi, pendukung yang lainnya. Tentunya Bapak Ibu juga sudah menyimpan di Google Drive masing-masing, karena kita kan nggak bisa memasukkan satu gelontoran buku e-book gitu ya, atau buku online yang dari Dikbud atau dari manapun atau sumber yang lain ke dalam Google Site, tapi hanya sifatnya linknya saja. Kita bisa ambil covernya, kemudian kita kasih linknya, nanti siswa bisa buka ya, apakah mau di-download atau cukup dipajang. Dan juga mungkin juga bagaimana kita memasukkan daftar hadir gitu ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu misalnya ada PJJ ya, ada online atau daring. Jadi sebelum mulai, misalnya silakan isi daftar hadir dulu di Google Site misalnya. Di situ nanti ada materi dan ada tugasnya. Jadi bagaimana kita nanti memasukkan daftar hadir, memasukkan tugas juga ya. Jika perlu, Bapak Ibu sudah punya tutorial misalnya kan. Nah, ya saya sharing sedikit ya. Kalau di Stiba ya, Stiba itu istilah itu menggunakan sistem namanya flip learning ya, flip classroom Bapak Ibu ya. Flip itu terbalik gitu ya. Karena ini masa PJJ, masa pandemi harus online. Jadi Bapak Ibu dosen itu ya diharapkan udah punya tutorial penjelasan materi sebelum memasuki perkuliahan. Jadi 3 materi sebelumnya Bapak Ibu dosen itu sudah memasukkan materi melalui tutorial videonya, penjelasan itu sama seperti beliau ngajar di dalam luar kelas, kemudian diunggah di YouTube, kemudian dikasihkan linknya ya, kemudian sudah pakai Spada, sudah pakai e-learning kampus ya. Nanti mahasiswa tuh 3 materi sebelumnya sudah bisa melihat materinya. Apakah itu materi berupa PDF, materi berupa
tutorial video ya atau yang lainnya, dan siswa itu nanti bisa memutar berkali-kali gitu. Beda kalau kita ngajar di kelas, sekali kita menjelaskan, siswanya keluar ke kamar kecil, balik lagi sudah lupa. Kita nggak bisa. Tapi dengan video tutorial tadi itu bisa diulang-ulang oleh siswa gitu. Terus bagaimana ketika pas masuk ke dalam kelas online itu, daring itu, tinggal pembahasan. Bukan penjelasan lagi, tinggal pembahasan. Jadi dibalik, Bapak Ibu. Yang biasanya PR di rumah, ini PR dikerjakan di dalam online. Yang penjelasannya biasanya langsung di depan mereka, penjelasannya di luar online. Artinya mereka bisa berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu bisa seperti itu nanti misalnya ya, ketika punya Google Site ya, karena sudah ada link videonya. Baik, Bapak Ibu ya, izinkan saya untuk share, untuk memulai sepertinya kemarin sudah disampaikan ya, kalau bisa mungkin praktek ya, artinya tutorial sambil praktek. Cuma ya, apakah memungkinkan misalnya Bapak Ibu misalnya ketika saya menerangkan pelan-pelan ya, Ibu semuanya bisa langsung praktek ya. Kuarternya 2 jam ini mungkin nggak full ya, nggak full yang akan saya sampaikan. Tapi alangkah bagusnya misalnya bisa saya juga pelan-pelan, Bapak Ibu juga bisa langsung praktek ya. Nanti ketika ketinggalan bisa ditanyakan. Karena apa yang akan saya sampaikan itu nanti itu materinya berbeda mungkin yang Bapak Ibu punya ya. Tapi bisa menyesuaikan sih, bisa menyesuaikan. Oh, saya punya materi yang untuk kampus, Bapak Ibu punya materi untuk sekolah. Saya punya YouTube video saya penjelasan, Bapak Ibu punya sendiri yang buat itu bisa disesuaikan. Nah, baik ya, saya mulai untuk share langsung saja ke Google Site yang kemarin ya. Ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu ya kalau nanti seandainya masih kurang kencang ya. Ya biasanya ya itu mungkin kelemahan dari laptop saya juga. Jadi pada saat kita menampilkan share ya penjelasan bergabung dengan Zoom itu agak sedikit mengalami kendala ya, tapi nggak begitu serius ya, tapi artinya mungkin agak sedikit tertunda sedikit. Baik ya. Ini yang sebelumnya Bapak Ibu ya, tampilan sebelumnya ya untuk ya kita sebenarnya ini sebagai dashboard ya. Dashboard itu di mana kita untuk mengedit berbagai macam konten yang ada di Google Site kita masing-masing, dan semua ini bisa diedit setiap saat ya, untuk warnanya bisa dan sebagainya. Misalnya saya ingin membuat ini jadi warna hitam ya, biar nggak apa-apa ya. Artinya ini biasanya suka-suka dari yang punya Google Site itu sendiri. Jadi selera ya, selera itu nggak bisa dipaksakan, harus sama. Nah, ini kita misalnya saya ubah aja jadi hitam ya, biar lebih enak. Oke ya, teks normal ya. Oke. Sebelumnya saya sudah memberikan contoh ya, contoh dari dua link ya, Google Site ya. Satu berupa profil diri yang punya saya, meskipun di situ ada sedikit pembahasan tentang bisnis, tapi sudah saya update Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu juga dapat share dari Ibu Dian, mungkin bisa Bapak Ibu bisa lihat lagi ya, yang share dari saya kemarin itu tentang profil diri ya, profil diri sudah ada tambahan contoh. Kemudian juga satunya kan tentang buku materi ya. Nah, kita bisa lihat contoh yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya yang saya share ke Ibu Dian itu tentang judul itu info bisnis ya. Nah, itu hanya sebagai contoh aja. Kemudian tampilan halaman mukanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di handphonenya atau di laptopnya yang kemarin yang share. Nanti akan saya tunjukkan ya ke Bapak Ibu ya untuk cara untuk mengunggah atau membuat materi ajarnya. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya linknya, nanti bisa dilihat ya contohnya. Ini sudah saya ubah depannya ya, depannya udah nggak ini lagi seperti yang
kita bahas ya, masih kita coba untuk samakan biar untuk memudahkan. Nah, ini juga sama ya tentang my publication. Kemudian di sini Ibu ya, ini ada modul perkuliahan ya. Nah, ada modul perkuliahan, nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Contohnya kalau di handphone dibuat aja apa namanya versi yang desktop ya, biar agak lebar dilihatnya. Karena saya ingin mencoba untuk memberikan materi seperti ini dulu ya, sebelum saya coba untuk memberikan materi kemudian daftar hadir dan juga tugas yang harus dikerjakan dari satu paket ya. Selain pertama daftar hadir, yang keduanya ada materinya, yang ketiganya ada tugas. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, contoh untuk kalau kita ingin mengunggah berbagai macam rujukan ya atau buku pendukung ya untuk siswa-siswa. Di sini bisa gunakan misalnya bentuknya seperti ini ya untuk ini sih bebas nanti ya, disesuaikan saja. Dan misalnya daftar buku pendukung ya untuk kelas 12 misalnya ya, atau administrasi perkantoran misalnya kan boleh ya. Nah, berikut daftar bukunya, artinya ini dari cover ya. Tapi ini cover ini ketika di-download ya, klik itu akan menuju ke buku seutuhnya ya. Buku seutuhnya lengkap ya, di mana nanti akan tampil misalnya kita klik yang ini ya. Nah, ini akan menuju ke sini ya. Nah, artinya apa? Karena ini sudah tersimpan di Google Drive saya. Bapak Ibu sama nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat lumbung datanya di Google Drive, kemudian dilinkkan ke Google Site-nya, sehingga siswa-siswa itu akan bisa memilih berbagai macam materi. Kalau dibuatnya seperti ini tadi, itu akan lebih enak dilihat oleh siswa-siswanya. Nah, kita tunggu sebentar ya, ini masih loading tampilan dari e-book ya, yang sebagai pendukungnya. Ya, sambil nunggu kita ke sini dulu ya untuk apa namanya? Nah, oke, ya posisi di modul perkuliahan. Oh ini apa ya? Nah ini ya, oke. Nah, jadi ini bisa berbagai macam buku ya, bisa diunggah di sini ya. Tinggal kita ngasih linknya ke siswa-siswa materi, jadi kita nggak perlu ngasih link cukup, tapi dengan melalui Google Site ini diharapkan siswa pun bisa tertarik untuk membuka link dari profil Bapak Ibu. Nah, itu ada kesan tersendiri ya, artinya masuk tapi dengan banyak suatu keindahan warna-warni gitu ya, tidak hanya cuma link tapi bisa juga dia mungkin nanti akan klik-klik yang lainnya. Nah, apakah itu tentang materi pendukung, atau mungkin bisa melihat lagi tugas-tugas yang lain atau tugas yang belum dikerjakan ya. Nah, sebetulnya nanti ada link tersendiri untuk bisa mengunggah ya hasil kerja dari siswa-siswanya. Nah, ini yang nanti akan coba saya berikan contoh, nggak usah banyak-banyak, 3 saja ya, untuk intinya ke bawahnya itu sama ya, sama, nggak perlu sampai semua, saya berikan contoh 3 aja. Bagaimana untuk menaruh materi pendukung ya, apakah itu buku buatan sendiri ataupun buku-buku yang sudah ada ya, dari apakah penerbit memberikan e-booknya ya, atau mungkin dari Dignas Pendidikan dan Budaya yang sudah memberikan beberapa macam link untuk bisa di-download. Nah, kita langsung aja ke sini ya,
Seperti biasa, nanti kita masuk ke bagian halaman, Bapak Ibu ya, masuk ke bagian halaman untuk menambahkan halaman. Setelah kita udah buat, misalnya halaman modul perkuliahan atau modul pembelajaran ya, atau apalah namanya nanti untuk menaruh buku-bukunya. Setelah itu baru kita masuk ke kolom sisipkan. Nah, itu ada 3 kolom: sisipkan, halaman, dan juga tema. Tapi kalau tema nggak begitu banyak pembahasan ya, tinggal pilih aja salah satu tema yang memang jadi kesukaannya. Nah, ini sudah saya buatkan ya untuk halaman modul perkuliahannya seperti ini ya. Nanti bisa dipraktekkan lagi sama-sama ya. Untuk itu mungkin akan saya hapus dulu aja biar kita mulai cara membuat halaman untuk modul pembelajaran ya atau perkuliahan. Nah, kita masuk ke dashboard-nya ya. Ya, ini masih. Dinyalain Pak. Ya, mohon izin Bapak ya, mohon bersabar sebentar ya. Ini sedikit mengalami ya. Oke, bentar ini ya, mohon ini.
Iya, ini agak lama. Bentar. Ini sudah mulai ya, mulai ada tanda-tanda. Iya, bentar ya. Ini sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk koneksinya. Ya, Abi nih ya. Iya. Buatnya butuh Abi. Hah? Kameranya dimatiin nggak? Tapi butuh Abi yang keluar. Hah? Ditutup aja kamu itunya. Enggak, keluar dulu deh. Keluar dulu deh, taruh Pak ini komentar lagi.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini sedikit gangguan ya untuk koneksinya. Tapi insya Allah nanti setelah ini akan saya buatkan khusus ya untuk tutorial yang apa namanya, yang bertahap ya tanpa adanya gangguan. Tapi kita ikutin aja yang apa langsung seperti ini. Ya, ini sudah mulai tampil bentar ya. Ini memang harus di stop share dulu ya. Setelah stop share langsung tampil ya. Nah, jadi mungkin karena di dalam Zoom ya, ini akan saya sharekan lagi ya ketika ini sudah tampil. Jadi kalau ingin menampilkan dengan cepat, share-nya itu harus dilepas dulu. Nah, setelah itu nanti akan saya share lagi ya. Nah, kayak ini sudah ya, sudah tampil sebentar nih, sudah tampil semuanya. Oke, kemudian saya share lagi.
Baik, saya share lagi Bu ya. Sudah mulai ya, saya share lagi. Mohon maaf ya. Masih belum muncul Pak Bejo. Masih belum ya? Belum. Bentar nih masih. Sepertinya ini udah mulai nih. Iya. Ya, belum sepenuhnya untuk tampil. Dan nanti seperti biasa ketika nanti akan coba saya hapus dulu ya untuk yang modul perkuliahan ya. Kita coba buat ulangi lagi ya. Atau nanti Bapak Ibu bisa gunakan dengan materi pendukung atau buku ajar ya atau yang lainnya yang sejenisnya. Nah, kita masuk ke yang halaman ya. Kita masuk ke halaman. Jadi kita juga bagaimana caranya untuk menghapus halaman yang ada di Google Slide kita. Nah, di sini di modul perkuliahan ya, kita coba yang 3 ini ya. Kita klik, kita hapus saja dulu ya. Oke, hapus. Nah, ini udah hilang ya. Nah, sekarang kita tambahkan ya, misalnya kita ingin memberikan pertama buku-buku pendukung untuk siswa-siswa ya. Nah, ini saya coba gunakan di sini ada seperti biasa ya, tombol plus. Kita klik aja plusnya. Nah, ini muncul pop-up tampilan seperti ini, namanya apa? Kita kasih nama aja, misalnya modul pembelajaran atau perkuliahan. Atau materi ajar boleh ya, atau ini kasih saja bahan ajar lah, ya, biar gampangnya bahan ajar misalnya kan. Nah, ini kita klik ya. Masuk ke halaman seperti ini, nanti setelah itu mari kita isi ya, bahan ajar apa yang akan kita isi, ya, karena ini kan masih kosong ya, masih kosong, tentunya kita masuk ke sisipkan lagi ya, atau yang pakai bahasa Inggris to insert ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya ketika kita hanya ngasih teks saja, kita gunakan yang kotak teks, misalnya sebagai paragraf pengantar lah, misalnya memberikan instruksi, silakan untuk pilih bahan ajar yang sesuai misalnya. Nah, ini udah klik tampil seperti ini ya. Ya saya copy saja ya dengan contoh yang pernah saya buat ya. Ini judulnya adalah daftar buku ya atau daftar bahan ajar lah misalnya. Kita kasih saja contoh daftar bahan ajar. Ya. Bahan ajar ya, atau boleh juga buku penunjang. Buku penunjang. Oke. Nah, ini gunakanlah yang besar, misalnya yang terlihat jelas ya. Nah, ini boleh, atau warna hitam saja, kita pakai yang judul agak besar sedikit, jelas baik ya. Ya sudah, kemudian juga kasih paragraf pengantarnya, masih pakai teks lagi, kotak teks. Ini, kemudian kita isi ya, biar cepat saya copy paste saja ya dari sini. Misalnya berikut daftar kita copy ya.
Kemudian pas tekan di sini. Nah, gitu. Belum. Ya, ketik silakan download materi ajar bisa dijadikan sebagai bahan pendukung misalnya ya. Oke. Kita gunakan yang itu. Nah, oke, sudah. Kemudian bagaimana kita masukkan materi ajarnya ya? Kita nggak perlu banyak-banyak, sebagai contoh aja. Ini kita ambil contoh, misalnya masing-masing halaman itu ada 3 buku ya. Ini kita klik yang ini, 3 kotak ini, di atas itu 3 gambar ya, bawahnya teks keterangannya. Anggap saja nanti atas itu sebagai cover ya, cover buku atau cover e-book yang Bapak Ibu miliki. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian akan tampil di sini ya. Ini 3, artinya ini 3 ini bisa kita isi untuk materi ajarnya atau buku ajar. Nah, bagaimana cara untuk masukinya? Jika Bapak Ibu sudah mengunggah di Google Drive, ya tinggal klik di sini Google Drive-nya. Kalau misalnya ada di file masih di laptop, ya bisa diambil dari folder laptop Bapak Ibu masing-masing. Misalnya ini ada covernya ya, kita ambil yang pertama nih satu-satu ya, kita contoh aja, kita tarik, tempelkan di pas di atas plusnya, kita lepas ya, langsung akan tampil di sini. Nah itu ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi bahan ajar yang lainnya, kita kasih yang ini ya, misalnya kita klik ya, tarik, kita masukkan di sini, lepas ya, ini sebagai cover ya, ini cover berupa JPEG ya atau PNG ya, karena kalau PDF itu nggak bisa dimasukkan ke sini, hanya bisa untuk di-linkkan. Kita satu lagi saja, tarik ya, kita masukkan di sini misalnya, yang plus lah ini. Nah, sudah ya, untuk ini kalau ini nggak kebaca, bisa kita manfaatkan crop ya, crop boleh untuk memotong, boleh untuk menggeser. Kita klik aja crop-nya. Kemudian kita geser ke bawah biar terbaca jelas. Oke, sudah ya. Sudah nggak apa-apa, lepas juga nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah otomatis akan menampilkan bagaimana yang untuk ditampilkan. Nah, ini sudah, kita kasih nama dulu ya. Kasih nama saja intro to link, saja singkat ya. Kemudian ini namanya English Phonology. So, ini morphology. Oke, ini sudah ada 3. Bagaimana caranya untuk siswa untuk bisa nge-link? Tentunya Bapak Ibu sudah menyimpan di Google Drive. Nah, kita buka Google Drive-nya, nanti Bapak Ibu bisa ambil link-nya. Kita ambilnya, artinya ini sudah tersimpan ya, tersimpan di secara rapi di folder Bapak Ibu semuanya. Kebetulan saya naruh link berbagai macam modulnya itu ada di sini. Kita klik sini untuk mengambil linknya. Cara mengambil linknya, saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya, dan sudah terbiasa. Kemarin juga sudah diberikan contohnya untuk mengambil linknya. Nah, di sini saya akan mengambil link yang ini sesuai dengan bukunya ya. Kita klik dulu, klik kanan. Setelah klik kanan, kemudian kita ambil yang get link atau dapatkan link. Nah, kita dapatkan link, klik yang ini. Setelah itu, pastikan itu untuk publik, ya, bukan terbatas. Karena kalau masih terbatas, ya itu nggak bisa diambil linknya. Ini sudah ya, siapa saja yang memiliki link ini. Nah, ini sudah publik. Nah, kita klik linknya, sudah baru klik selesai, ya. Baru kita masukkan di sini, Bapak Ibu. Di sini, ya. Nah, sini. Kita klik aja, gambarnya bisa. Klik gambarnya itu, nah 2 kali ya, sekali. Kalau sekali munculnya seperti ini aja ya. Kalau klik sekali hanya tunggu ini ya.
Oke, kita klik. Bentar. Nah, ini sekali begini. Tapi kalau tampil seperti ini, masih klik lagi sekali lagi. Nah, ini udah ya. Kita di gambar link, klik aja linknya. Klik link, baru kita pastekan di sini. Paste, ini sudah linknya, berarti nanti akan terapkan. Terapkan, ini sudah. Ini juga boleh ya, di link juga teksnya. Nah, ini ada gambar link juga. Klik link ini, kemudian kita pastekan. Sudah, baru terapkan. Nah, ini artinya sudah bisa di-download atau diklik untuk ngambil bahan ajarnya. Satu lagi Bapak Ibu ya, yang ini ya. Kita ambil yang oke, kita kembali ke sini. Ini kita klik kanan. Kita ambil linknya ya, dapatkan link. Sudah, kemudian seperti biasa akan tampil untuk keterangannya. Ini sudah semua bisa mengambil. Kemudian klik linknya ini ya, share link. Kita klik, kemudian udah selesai. Baru kita masuk ke sini lagi. Jadi Ibu tahapannya bolak-balik ya, ke Google Drive dan ke Google Site. Nah, ini belum, klik satu lagi. Nah, tampilan. Nah, kita klik ini. Ini baru kita paste. Terapkan ya. Ini juga sama. Teksnya, jadwalnya di teks sama siswa bisa terbuka. Ini gambar link. Pastekan lagi. Terapkan ya. Sudah ya. Satu lagi ya. Kalau sudah, ini akan ada underline-nya, ada garis bawahnya. Ini ada garis bawah. Kalau ini belum, itu akan terlihat. Oke, baik ya. Kita masuk satu lagi untuk yang linknya yang buku ini. Kita klik kanan, ambil linknya, dapatkan link, masuk ke Google Site lagi. Oh sorry, ini ya. Kita klik lagi, tampil seperti ini. Kita klik ini. Nah boleh ya, pastekan di sini ya. Oke, paste, baru terapkan ya. Terapkan. Kemudian ini juga sama, kita blok dulu, kemudian kita klik linknya, dan kita pastekan lagi sama ya, tekan ini sudah ya, sudah untuk materi. Bapak Ibu boleh menambahkan lagi beberapa macam buku ajar sampai ke bawah sini ya, nggak ada batasnya ya, sampai berapa buku itu nggak ada batasnya. Nah ini sudah satu aja, 3. Kalau misalnya menambahkan lagi, prosesnya sama ya, tinggal ini aja klik 3 ini. Nah klik 3. Nanti akan tampil di bawahnya. Kalau nggak jadi, boleh Bapak Ibu ini hapus saja. Ini ada gambar tong sampah ya, katakanlah ya. Nah, ini klik aja untuk menghapusnya. Ini hapus. Nah, di bawahnya ada teks lagi. Kalau memang tidak dipergunakan, klik aja, kita hapus saja teks yang bawah misalnya kan. Tapi kalau mau diisi ya, keterangan silakan download buku di atas, boleh dipakai. Nah, kalau nggak pakai, boleh dihapus bawahnya biar tetapi tidak ada kotak kosong. Nah, ini muncul ya. Nah, ini sudah jadi, belum kita publikasikan. Nah, tapi boleh kita publikasikan ya, Bapak Ibu, karena kalau nggak dipublikasikan, itu nggak akan ada perubahan. Ini sebagai contoh ya, contoh tampilan yang ini, kita refresh dulu ya. Ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena memang belum dipublikasikan. Ini masih blank. Nah, masih blank, tadi belum diubah. Belum publikasikan lagi, jadi tampilannya masih yang semula ketika belum dihapus. Ketika belum dihapus itu masih nama halamannya adalah modul perkuliahan, padahal udah ganti dengan bahan ajar. Nah, kenapa? Karena di sini kita belum publikasikan atau belum di publish lagi, sehingga belum ada perubahan. Kita coba klik publikasikan, sehingga mengalami suatu perubahan. Ketika publikasikan akan tampil seperti ini untuk verifikasi apakah betul perubahan seperti ini. Kalau udah betul, baru kita klik publikasikan lagi yang ini ya. Kalau misalnya ternyata masih ada yang kurang, ada yang salah ya, udah pakai ini aja, kembali ke tampilan perubahan. Nah, tapi kalau sudah oke ya, kita boleh klik yang publikasikan. Nah ini boleh kita klik aja, tidak harus menunggu ini sampai loadingnya tampil sempurna ya, nggak apa-apa, kita klik aja. Nggak baca sudah sesuai dengan perubahan yang kita buat. Nah, kita tunggu ya sampai ini kembali ke tampilan dashboard-nya.
Ini proses ya, proses untuk mempublikasikan terhadap perubahan-perubahan isi atau konten yang baru kita tambahkan. Nah, ini sudah berikan. Coba kita ke sini lagi ya. Nah, kita ke sini. Coba kita refresh apakah sudah ada perubahan ya. Dari modul perkuliahan menjadi bahan ajar. Oh, mengalami kendala kali ya. Bentar ini ada gangguannya. Nah, ini udah perubahan bahannya ya. Kita refresh lagi ya, refresh. Oh. Nah, ini belum selesai ya, sehingga belum ada tampilannya. Kita tunggu sejenak. Nah, nah, ini sudah ya, sudah mulai kembali. Kita tunggu sebentar sampai kembali ke dashboard-nya ya. Di halaman apa namanya untuk bahan. Nah, ini sudah ya, berarti ini sudah bisa dipublikasikan. Baik ya, kita coba refresh yang tampilan ini ya, apakah sudah mengalami perubahan. Kalau ini sudah berubah bahan ajar ya, bukan modul perkuliahan lagi. Nah, ini ya. Kita klik halaman ini. Oke, coba saya klik yang bahan ajarnya ya. Kita klik mengajar. Nah, ini sudah ya, sudah Bapak Ibu, sudah tampil apa namanya contoh dari apa yang tadi kita masukkan sebagai materi pendukung. Nah, ini sudah. Nanti bisa tambahkan sendiri Bapak Ibu ya, kalau buat sampai berapa, misalnya punya sampai 20, bisa nanti tinggal bawahnya. Kita kembali ke sini. Ya, kalau kita klik ini udah ada gambar tangan seperti ini, artinya sudah ada linknya ya, sudah ada linknya. Boleh kita klik yang ini misalnya ya, kita klik yang ini akan menuju ke Windows baru ya untuk membuka seperti apa sih materinya misalnya kan atau bukunya. Nanti siswa bisa terserah apakah baca di laptopnya masing-masing ya atau handphonenya masing-masing atau bisa langsung di download. Nah, selama itu masih terdapat di Google Site Bapak Ibu, artinya masih bisa diakses kapanpun. Nah, ini apa namanya? Ini nanti akan tampil materi-materi yang bisa siswa dapatkan. Sambil menunggu ini selesai, kita masuk ke sini lagi. Sekarang saatnya ya, misalnya mencantumkan materi untuk yang akan datang ya, misalnya hari ini hari Kamis ya, hari Rabu maaf ya, Rabu. Saya materi untuk hari besok ya, hari besok, dan juga nanti kita masukkan daftar apa materinya, daftar hadir dan juga apa namanya tugas ya. Nah, biasanya karena PJJ ya, sehingga saya suka memberikan suatu tutorial berupa video yang saya unggah di YouTube ya, kemudian siswa bisa akses kapanpun berkali-kali, tapi di situ nanti ada tugasnya ya. Dan nanti pada saat pas online misalnya ya, online yang biasanya harusnya 2 jam, ini cukup 1 jam, tapi khusus untuk pembahasan. Karena apa? Karena materinya sudah kita berikan jauh-jauh hari sebelumnya misalnya. Nah, kita masuk ke halaman lagi ya untuk memberikan halaman khusus tugas. Nah, ini halaman kita tambahkan lagi. Jadikan halaman utama saja ya, nggak usah di sebagai sub menunya ya. Kita masuk ke ini aja. Nah, klik masukkan tugas atau materi dan tugas ya. Materi dan tugas. Oke, misalnya ya, dia ada materi dan ada tugasnya. Kita klik selesai. Nah,
Kemudian yang pertama adalah kasih tanda ya. Kasih tandanya apa? Misalnya kita kasih tandanya masuk ke sisi pelan lagi, jangan lupa. Misalnya pertemuan pertama ya, atau pertemuan sekian lah, gitu ya. Sebagai contoh aja, pertemuan ya apa istilahnya kalau di sekolah mungkin ya. Ini pertemuan pertama misalnya ya, atau tak boleh kasih harinya hari apa, tanggal sekian ya. Nah, boleh misalnya harinya hari Rabu depan ya, Rabu 21 Oktober 2020. Oke, dan boleh ini kasih angka tebal ya biar jelas. Pakai yang subjudul. Nah, jelas ya. Ini pertemuan pertama Rabu 12 Oktober 2020. Nah, kemudian bawahnya sudah berupa dengan misalnya ini untuk kabarin materinya ya. Materi bisa link PDF 1-2 halaman boleh ya. Dan yang ini bisa untuk daftar hadir dan keterangan atau instruksi terhadap materi tersebut ya. Kita coba pakai yang ini. Tapi kalau kita mau membuat daftar hadir khusus di bawahnya tidak apa ya. Nah, tidak apa. Nah, di sini bisa tadi sudah berikan contoh bisa mencantumkan apa namanya untuk gambar ya. Karena kalau PDF itu harus pakai link. Nah, tapi kalau untuk gambar bisa langsung. Video YouTube bisa langsung. Saya berikan contoh untuk yang pakai YouTube misalnya rekaman Bapak Ibu misalnya nanti buat siswa-siswanya kita bisa ini. Klik ini ya misalnya, tapi kita copy dulu linknya ya. Saya sudah siapkan linknya ini. Kita siapkan linknya ya, link yang untuk pertemuan pertama misalnya. Kemudian kita klik aja, klik ya. Nanti akan ada tampilan keterangan ya, apakah unggah YouTube atau yang lainnya misalnya kan. Nah ini, ya, dan ini. Nih ada ya, ada apakah pilih gambar, Google Drive ya, Google Drive atau YouTube misalnya kan. Nah, kalau dari Google Drive artinya bisa materi kita masukkan ke sini. Ya. Tapi kalau YouTube ya kita bisa kasih linknya. Coba kita klik YouTube. Nah, kalau kita klik YouTube berarti di sini akan tampil seperti ini supaya kita menyalin ya atau paste ya. Melepaskan kopian yang tadi kita pastekan di sini ya. Dan ini baru kita coba search apakah ada nih link ini masih aktif tidak di YouTube-nya. Bahkan itu pun tidak harus video yang kita buat ya. Bapak Ibu bisa manfaatkan misalnya beberapa YouTube yang ada ya, yang yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk siswa-siswa. Apalagi SMK kan kalau prakteknya banyak biasanya YouTube banyak di internet ya penjelasan materi itu, syukur bisa kita buat sendiri. Ini saya contoh buat sendiri, kita klik ya, dulu baru ini kita pilih. Nah, setelah itu akan tampil di sini YouTube-nya, misalnya.